Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMK Anaba. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan peluang dan resiko usaha dalam mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Nah, kenapa kita harus bahas peluang dan resiko usaha? Karena sekarang banyak banget para wirausaha yang mereka dengan semangat menggebu-gebu ingin membuka usaha tanpa menganalisis peluang usaha. Akhirnya usahanya tidak berjalan dengan lancar dan mengalami kebangkrutan. Makanya sebelum memulai usaha, kita harus menganalisis dulu peluang-peluang usaha apa yang bisa kita lakukan agar usahanya itu akan mendapatkan keuntungan gitu, bukan hanya sekedar semangat saja untuk berwirausaha. Nah, sekarang kita cari tahu peluang usaha itu apa. Nah, peluang usaha itu adalah sebuah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa-apa yang dia inginkan. Seperti misalnya keuntungan dalam berwirausaha, kekayaan, ataupun uang, ya. Dan berbagai manfaat lain baik secara internal maupun eksternal. Jadi tidak hanya sekedar memulai sebuah usaha selesai gitu, tidak, tapi dianalisis dulu kira-kira yang cocok usahanya apa. Misalnya contoh nih, di daerah yang notabene dingin, misalnya wilayah yang dingin, ketika ingin memulai sebuah usaha makanan, kita harus menganalisis, tidak mungkin kita di sana menjual minuman-minuman yang dingin, pasti di sana kita menjual minuman-minuman yang hangat. Begitupun sebaliknya, misalnya kita mau buka usaha di sebuah wilayah yang katakannya panas, misalnya di Jakarta gitu pada siang hari, nggak mungkin kita jualan wedang jahe dan lain sebagainya, pasti kita jualan minuman-minuman yang dingin gitu, yang bisa melepas dahaga. Itu sedikit tentang peluang usaha. Nah, sekarang sumber peluang usaha dari mana sih kita bisa mendapatkan peluang-peluang usaha? Nah, itu ada dua faktor ya, ada internal, ada juga eksternal. Nah, faktor internal sendiri terdiri dari 4 ya, ada 4. Yang pertama, internal itu, ciri-ciri dari faktor internal itu adalah muncul dari dalam diri sendiri gitu, dan ini ada dalam diri kita gitu ya. Itu terkategori sebagai internal dan menjanjikan sebuah keuntungan. Misalnya nih, yang pertama, faktor internal yang pertama itu apa? Hobi ya. Setiap orang pasti memiliki hobi yang berbeda-beda. Ibu punya hobi, kalian juga punya hobi gitu. Nah, hobi di sini ketika digeluti dengan serius gitu, itu bisa menjadikan sebuah usaha dan mendapatkan keuntungan ya. Banyak sekarang generasi muda yang dengan karena hobinya itu gitu bisa mendapatkan uang. Misalnya contoh ya, di sini ada generasi muda yang hobi menulis, misalnya dia menjadi seorang penulis hebat dan itu bisa menjadikan uang gitu dengan menjual karya-karya hasil tulisnya. Atau misalnya hobinya apa? Hobinya memasak nih, misalnya punya hobi masak. Nah, dengan hobi memasak itu dia tahu gitu mana makanan yang enak, mana makanan yang gak enak gitu. Dia bisa membuka sebuah usaha makanan gitu. Banyak sekarang generasi muda yang buka usaha dessert box misalnya, atau misalnya makanan-makanan kuliner pedas gitu, yang itu menjadi targetnya itu generasi muda lagi gitu. Dan misalnya kue gitu ya, atau yang dari hobi ya, misalnya seperti tadi makanan, kemudian ada juga olahraga nih, misalnya hobi banget olahraga gitu, hobi banget olahraga futsal misalnya, itu bisa juga dijadikan sebagai peluang usaha. Misalnya ketika kamu hobi olahraga futsal, kamu jual produk-produk buat futsal karena kamu lebih menguasai tentang futsal tersebut. Misalnya pakaian yang nyaman buat futsal seperti apa, kemudian sepatu yang nyaman seperti apa. Sepatu pun ada grade-nya ya, dari grade yang paling rendah sampai yang paling tinggi, kamu bisa menjual barang-barang tersebut gitu. Itu dari hobi. Yang kedua ada namanya keahlian. Nah, selain hobi, setiap orang itu pasti punya keahlian-keahlian tertentu, dan itu adalah istimewa, tidak dimiliki oleh setiap orang. Tidak mungkin satu orang itu punya banyak banget keahlian gitu ya, sampai menguasai semuanya, enggak. Setiap orang itu punya keahlian-keahlian tertentu. Nah, keahlian ini ketika benar-benar dipikirkan, kemudian dijalani, diterima keahliannya, dilakukan dengan baik, itu bisa juga menjadi sebuah peluang usaha. Misalnya nih, punya keahliannya menjahit, contoh ya, itu kan menjahit itu bukan hanya sekedar hobi ya, hobi tapi tidak ahli ya tidak akan menjadi sebuah karya, tapi memang perlu keahlian di situ. Misalnya hobi menjahit, dengan hobi menjahit dan punya keahlian menjahit juga gitu. Nah, dengan keahlian yang dia miliki menjahit, kemudian dia bisa membuat pakaian untuk dia sendiri, kemudian dijual ke teman-temannya, bikin pakaian-pakaian yang unik gitu, yang beda dari yang lain, edisinya yang terbatas gitu. Kemudian misalnya yang terampil menjahit, terampil desain baju, misalnya buat desain-desain kekinian, yang baju-baju oversize yang cocok buat sama generasi muda gitu ya. Bukan hanya
menjahit untuk dirinya sendiri, tapi bisa juga untuk menjadi peluang usaha gitu ketika si produk hasil jahitnya itu dijual ke teman-temannya atau misalnya dibuka butik dan lain sebagainya. Itu keahlian. Dan yang ketiga, ini adalah latar belakang pendidikan. Nah, setiap orang punya latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Ada SMK, contohnya ada SMK Tata Boga, ada SMK Rias ya, Rias Kecantikan, ada SMK Anaba di bidang perkantoran. Nah, latar belakang pendidikan yang berbeda ini juga bisa menjadi sebagai sumber peluang usaha. Misalnya nih, ibu itu punya latar belakang pendidikan di bidang SMK perkantoran. Nah, dengan ibu punya latar belakang di bidang SMK perkantoran, ibu lebih menguasai alat-alat perkantoran seperti apa, kemudian tugas-tugas kantor itu seperti apa. Nah, maka ibu bisa membuka sebuah usahanya misalnya menyediakan alat perkantoran dengan harga murah atau per paket gitu. Itu juga bisa menjadi sumber peluang usaha. Selanjutnya misalnya SMK-nya dari Tata Boga, nah masak memasak, berarti dia juga bisa dijadikan sumber peluang usaha. Terus dari Tata Rias bisa jadi make up artis gitu ya, atau sekarang kan lagi tren ya mua gitu ya, yang buat nge-make up itu juga mereka punya latar belakang pendidikan di bidang kecantikan. Itu yang latar belakang pendidikan. Selanjutnya kita bahas yang ketiga, yang keempat atau D, ini adalah pengalaman. Nah, pengalaman ini hanya dimiliki oleh seseorang gitu ya. Seseorang, ibu punya pengalaman berbeda, kalian juga pasti punya pengalaman berbeda. Misalnya contoh nih, kalian itu pernah traveling gitu, jalan-jalan ke suatu wilayah, misalnya ke Thailand gitu. Itu bisa dijadikan sebagai peluang usaha. Misalnya ajak teman-teman kamu, "Hey, mau nggak kita jalan-jalan ke luar negeri dengan budget murah ke Thailand? Nanti pokoknya bayar sekian ke aku, pokoknya aku anterin kemanapun kalian mau pergi, misalnya ke tempat makanan Thailand atau misalnya ke fashion Thailand gitu, karena kamu punya pengalaman pergi ke sana, udah tahu tempat-tempatnya di mana, sedangkan teman-teman kamu kan gak ada pengalaman seperti itu gitu. Jadi itu bisa menjadi sebuah peluang usaha. Itu dari faktor internal. Ada berapa faktor internal? Ingat ya, ada 4. Ada hobi, ada keahlian, ada latar belakang pendidikan, dan yang keempat adalah pengalaman. Nah, selanjutnya di sini kita faktor eksternal. Nah, eksternal itu berarti ini muncul dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Seperti apa? Yang pertama adalah di sini lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu sangat mempengaruhi jiwa bisnis seseorang. Misalnya nih, ada seseorang yang lahir orang tuanya pembisnis, ya, ayahnya pembisnis, mamanya pembisnis. Nanti ketika anaknya lahir, itu pun dia itu akan dibesarkan dengan didikan seorang pembisnis. Maka ketika dia besar pun dia akan mengikuti jejak keluarganya rata-rata gitu. Ketika orang tuanya pembisnis, nanti anaknya pun akan menjadi pembisnis. Bisa jadi melanjutkan bisnis usaha orang tuanya, ataupun dia membuka bisnis yang baru gitu. Itu untuk lingkungan keluarga. Yang kedua ada namanya lingkungan rumah. Nah, lingkungan rumah ini misalnya nih, itu bisa menjadikan peluang usaha, menghasilkan usaha. Misalnya kita tinggal di lingkungan yang banyak banget pabriknya. Nah, berarti usaha apa yang bisa kita jalankan di sana? Banyak banget ya, bisa kita buka laundry, karena orang-orang pabrik mereka kerja dari pagi sampai sore nggak sempat buat nyuci. Atau misalnya kita buka bisnis makanan gitu, karena mereka nggak sempat masak, berangkat subuh pulang maghrib. Ataupun misalnya selain makanan, selain laundry, bisa apa lagi? Kos-kosan. Kita punya rumah, kita dirapihkan rumahnya, itu kita bisa usaha jasa kos-kosan. Atau lahan parkir, karena biasanya di pabrik itu lahan parkirnya terbatas, kita cukup sediakan lahan, kemudian kita lahannya dipagar gitu, kemudian kita minta kerjain orang gitu, kerja di sana 1 orang penjaga gitu buat jagain motornya. Nah, di sana kita bisa usaha lahan parkir juga. Jadi banyak banget usaha, tinggal kita melihat lingkungan rumah kita itu seperti apa. Atau misalnya lingkungan rumah kita itu tadi kan pabrik nih contohnya ya, yang pada penduduk, misalnya lingkungan rumah kita itu adalah tempat wisata. Nah, ketika lingkungan rumah kita itu adalah tempat wisata, apa yang kita bisa jual di sana gitu, yang bisa dijadikan sebuah usaha? Bisa misalnya kita menjual souvenir khas dari wilayah kita, dari daerah kita gitu. Seperti kita main ke daerah Situgunung, contohnya di Sukabumi. Di daerah Situgunung sana, di pinggir-pinggir sebelum ke arah Situgunung, rata-rata rumah-rumah di sana itu memproduksi souvenir unik dari akar-akar pohon gitu, kayak gelang, kemudian ada tas, ada kalung dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan sebagai sumber peluang usaha dengan melihat lingkungan rumah kita itu seperti apa. Kemudian yang C itu adalah peluang usaha dari perubahan yang terjadi. Nah, ini perubahan yang terjadi ini misalnya ya, ini tergantung dengan zamannya. Dulu gitu, generasi muda ini sulit untuk memulai sebuah usaha karena apa?
karena mereka kepentok sama modal. Tapi saat ini dengan perubahan zaman yang asalnya online, orang itu kalau belanja pengen ke offline store, sekarang beralih ke online store, kita bisa, generasi muda itu bisa menjual barang tanpa menyetok barang, misalnya dengan sistem reseller atau sistem dropship gitu, tanpa ada barang tapi tetap bisa mendapatkan keuntungan. Nah, yang pasti generasi muda itu kan nggak gaptek ya, pasti mereka melek internet, melek teknologi gitu, jadi bisa menjual barang-barang tanpa harus menyetok barang tersebut misalnya. Terus kemudian perubahan yang terjadi, misalnya nih contoh ya, peluang usaha. Kita tahu ya, sekarang itu Indonesia sedang dilanda COVID. Dulu gitu, masker hijab itu sudah ada dari zaman dulu, tapi penjualannya itu nggak sebanyak ketika muncul COVID. Ketika muncul COVID, semua konveksi, semua orang-orang itu memproduksi masker hijab gitu, dan mereka di sana panen besar gitu dengan menjual masker gitu. Nah, itu contoh usaha, peluang usaha dari perubahan yang terjadi. Itu kemudian yang yang 4 adalah peluang usaha dari konsumen. Misalnya nih, kita udah punya usaha, usahanya misalnya bikin minuman boba kekinian. Nah, ada konsumen yang request, teh kayaknya perlu rasa baru deh. Rasa apa? Misalnya rasa red velvet atau rasa green tea dicampur apa gitu, rasa-rasa baru. Nah, ketika konsumen mengajukan kebutuhan mereka, itu bisa sebagai peluang usaha baru kita. Atau misalnya contoh nih, ibu jualan misalnya ayam goreng nih. Kemudian hanya ayam goreng tok dan dikasih minum biasa. Terus konsumen bilang, Bu, nanti mah jangan ayam goreng aja dong, coba dikasih es krim gitu, atau misalnya selain es krim misalnya minuman-minuman kekinian yang kayak gitu. Nah, itu kan bisa jadi peluang usaha buat ibu membuka usaha-usaha lainnya selain dari ayam goreng. Kemudian peluang usaha dari gagasan orang lain, yang nih, peluang usaha dari gagasan orang lain. Kadang ide kita itu kalau lagi mumet, ide kita itu nggak banyak gitu, tapi kadang orang lain tuh suka celetuk kasih ide. Misalnya, teh tahu nggak, sekarang tuh lagi viral loh apa, misalnya seblak tulang, coba deh bikin teh, terus di GoFoodin, atau misalnya di onlinein, terus di PO-in, nanti hari berikutnya pengiriman, hari ini PO, hari berikutnya pengiriman. Nah, itu kan meskipun gagasan orang lain, tapi ketika bisa mendapatkan keuntungan buat kita, kenapa enggak buat dilakuin gitu. Itu yang F, peluang dari informasi yang diperoleh. Ini kita peluang usahanya itu dari informasi-informasi yang diperoleh. Misalnya nih, di sini dicontohkan ya, peluang usaha dari informasi yang diperoleh. Misalnya contoh nih, kemarin itu ada istilah kerja dari rumah. Tentu semua ibu-ibu gitu ya, yang biasanya keluar rumah, yang biasanya bekerja keluar, itu mereka kerja di rumah. Nah, tentu ada pakaian yang biasa mereka ibu-ibu kenakan di rumah. Misalnya contoh, ibu-ibu paling seneng banget, favorit sama daster ya, karena dingin, kainnya adem dan lain sebagainya. Maka penjualan daster pada saat ibu-ibu bekerja dari rumah itu semakin naik. Nah, dari situ itu bisa jadi peluang usaha. Oh, kita buka usaha daster deh gitu. Karena kan sekarang lagi tren ibu-ibu itu pakai daster, pakai setelan celana gitu, karena adem, dingin, nyaman, karena lebih banyak kegiatannya di rumah, bukan di luar rumah gitu. Seperti itu ya. Itu ya teman-teman semua, anak-anak, materi yang ibu sampaikan hari ini tentang peluang usaha baik dari internal maupun eksternal. Silahkan dirangkum, kemudian nanti dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.